Indonesia bisa berperan banyak untuk mendorong penyelesaian konflik Kashmir. Wilayah di Himalaya itu telah lama menjadi titik nyala dalam hubungan India dan Pakistan. Pada tanggal 5 Agustus India mencabut pasal 370 yang memberikan status khusus atas Kashmir yang berada di negara bagian Jammu dan Kashmir. Pencabutan itu menghapus keistimewaan wilayah tersebut untuk memiliki hukum sendiri dan mengizinkan warga luar negara bagian itu membeli properti dan menetap di sana. Saluran telepon, internet dan jaringan televisi di Kashmir telah diblokir sejak kebijakan kontroversial India diumumkan. Selain itu, New Delhi juga menerapkan pembatasan pergerakan dan pertemuan. Indonesia tidak boleh hanya melihat persoalan Kashmir dengan sebelah mata. Sejauh ini pemerintah Indonesia mendorong jalur dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan masalah. Itu langkah tepat terkait isu Kashmir ini sensitif. Indonesia perlu melihat bahwa di kawasan Asia Selatan, peluang mediasi ada, tapi Indonesia harus netral. Masih ada peluang bagi Indonesia untuk menjadi mediator dan berupaya meredakan tensi di Kashmir. Peluang itu masih ada terutama karena Indonesia sendiri sudah mulai berkontribusi dalam proses perdamaian di Asia Selatan dengan menjadi fasilitator dialog antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Tidak hanya mencabut status istimewa Kashmir, Perdana Menteri India Narendra Modi pun telah menerjunkan ribuan pasukan militer, menerapkan jam malam, dan membatasi pergerakan di wilayah sengketa itu. Mungkin saja Pakistan menduga motif India mencabut pasal 370, bertujuan untuk mengambil wilayah Kashmir secara ilegal. Sampai sekarang, konflik Kashmir belum menemukan solusi karena India bersikeras ingin menyelesaikan persoalan itu secara bilateral. Penyelesaian secara bilateral menjadi salah satu poin kesepakatan dalam perjanjian Simla pada 1972 antara India dan Pakistan. India dan Pakistan merupakan dua kekuatan besar Asia Selatan yang sudah dua kali berperang atas sengketa Kashmir. Perang pertama terjadi pada 1947, ketika fase dekolonisasi mulai terjadi di Asia Selatan. Setelah itu, kawasan tersebut menjadi arena pertarungan antara kedua negara. Kashmir merupakan wilayah yang strategis, indah, kaya sumber daya air dan kawasan lumbung padi. Baik India maupun Pakistan memiliki hasrat untuk menjadikan Kashmir sebagai satu bagian yang terintegrasi dengan mereka. Setelah perang pada 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan salah satu resolusi tertuanya yakni Resolusi 47. Melalui resolusi tersebut, PBB mendorong permasalahan Kashmir untuk diselesaikan melalui referendum. Referendum itu akan memberi pilihan bagi masyarakat Kashmir untuk bergabung ke India, Pakistan, atau memilih untuk independen. Tapi sampai sekarang, referendum tidak pernah terjadi. Yang ada justru Pakistan dan India menyepakati garis kontrol Kashmir, LOK, yang bertindak sebagai perbatasan de facto antara kedua negara. Meskipun demikian, hingga kini Kashmir masih merupakan kawasan sengketa dan belum jelas kepemilikan wilayahnya secara internasional. Jika Pakistan ataupun India dengan paksa dan secara unilateral ingin mengakui wilayah itu, maka dapat dianggap ilegal secara hukum internasional. Konflik di Kashmir dapat mendorong potensi gerakan perlawanan dan pemberontakan yang lahir karena represi rezim. Dalam kondisi yang tertekan dan represif, potensi munculnya pemberontakan dan teror akan menjadi besar. Jalan yang dapat diambil kedua negara harus bertolak ke meja perundingan untuk menyelesaikan masalah ini secara bilateral. Mengenai peluang referendum untuk kemerdekaan Kashmir, kami skeptis hal itu dapat terwujud. Dikarenakan rakyat Kashmir sendiri terpecah menjadi yang pro-Pakistan, pro-India dan yang ingin merdeka. Referendum susah terwujud, hal ini malah berpotensi menimbulkan permasalahan lebih lanjut.